Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di pembelajaran matematika wajib ya di kelas 11 ini. Eh, kita lanjutkan materinya. Setelah materi kemarin itu adalah menentukan daerah penyelesaian dari suatu sistem pertidaksamaan yang diketahui. Sekarang dibalik ya. Sekarang daerah penyelesaiannya ada, yang akan kita cari itu adalah sistemnya ya. Jadi gambarnya sudah ada, yang dicari adalah sistemnya. Baik, langsung saja. Rumus umum persamaan garis. Untuk memasuki materi ini maka ada materi prasyarat, yaitu rumus umum persamaan garis. Ini sudah dibahas di SMP ya, kita ingat-ingat lagi saja. Rumus umum persamaan garis, untuk menentukan persamaan garis tentunya kita harus mempunyai dua hal yang penting. Yang pertama itu adalah dua titik yang dilalui oleh garis. Yang kedua adalah gradien atau kemiringan, kita simbolkan sebagai M. Kemudian, nah ini ada rumus gradien. Gradien atau kemiringan yang disimbolkan sebagai M, rumusnya itu adalah Y2 dikurangi Y1 dibagi dengan X2 dikurangi X1. Boleh dibalik, Y1 dikurangi Y2 asalkan dia dibagi oleh X1 dikurangi X2 ya, boleh dibalik. Kemudian rumus umum persamaan garis ini akan sangat sering kita pakai. Rumusnya itu adalah Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali dengan X dikurangi X1. Nanti yang diganti itu adalah nilai Y1, X1, dan nilai M. Sementara nilai Y dan nilai X yang ini tetap ya. Oke, kemudian nah untuk menentukan tanda pertidaksamaan, apakah kita menggunakan lebih besar atau lebih kecil, maka ingat kaidah ini. Apabila titik uji 0,0-nya terkena arsiran, maka tanda pertidaksamaannya itu agar benar ya. Kemudian apabila titik uji 0,0 tidak terkena arsiran, maka tanda pertidaksamaannya itu adalah agar salah ya. Sementara kita ingat begini saja, kalau 0,0-nya kena arsiran supaya benar, kalau tidak kena arsiran supaya salah ya. Oke, lebih jelasnya kita bahas contoh. Nah, ini misalkan kita punya gambar seperti ini. Kita punya daerah penyelesaian. Ini dihasilkan oleh satu garis ya, garis yang ini. Tentukanlah pertidaksamaan atau sistem pertidaksamaan dari daerah arsiran berikut. Nah, garis ini ternyata dia melalui dua titik ya. Titik yang pertama ini titik yang ada di sumbu X. Di sumbu X itu dia punya titik 2,0. Kemudian di sumbu Y itu adalah titik 0,4. Dua titik ini ya. Kita misalkan saja yang di sumbu X itu sebagai X1, Y1. Ya, kita misalkan di sini. Ini kita misalkan ini adalah X1, yang ini adalah Y1. Kemudian yang ini adalah X2, yang ininya adalah Y2. Oke. Kemudian gradien atau kemiringan M sama dengan Y2 min Y1 dibagi dengan X2 min X1. Y2 nya sudah ada 4 dikurangi dengan Y1 nya 0 dibagi dengan X2, X2 nya 0 dibagi dengan X1, X1 nya adalah 2, sehingga 4 dikurangi 0 itu adalah 4 dibagi dengan 0 dikurangi 2 negatif 2. 4 dibagi negatif 2 hasilnya negatif 2. Kita punya gradien negatif 2 ya. Kita punya gradien negatif 2. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita tentukan persamaan garisnya. Kita akan menamakan ini garis ini namanya garis apa ya. Persamaan garis itu rumus umumnya adalah Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1. Y yang ini tetap ya, Y dikurangi Y1. Y1 nya adalah 0 sama dengan M. M-nya adalah negatif 2 dikalikan dengan X, X-nya tetap dikurangi X1, X1-nya adalah 2 dikurangi 2 ya. Kemudian kita prosesnya seperti perhitungan biasa. Y dikurangi 0 itu adalah Y ya. Kemudian negatif 2 di sini masuk ke sini. Negatif 2 dikali X hasilnya negatif 2X. Kemudian negatif 2 dikalikan dengan negatif 2 hasilnya adalah positif 4, sehingga dapatnya min 2X plus 4. Kemudian karena X-nya negatif, biasanya dia menghendaki positif sih ya. Nah, dia pindahkan aja ke sana. Ya.
negatif 2-nya menjadi positif 2x, yang ini tetap plus y sama dengan 4. Selesai ya. Sehingga nama garis yang ini kita namakan sebagai garis 2x plus y sama dengan 4. Nah, garisnya ini kita beri nama, kamu tulis di sini 2x plus y sama dengan 4. Nah, sekarang setelah garisnya ketemu, maka kita harus menentukan 2x plus y ini harus kurang dari atau lebih dari 4. Nah, keputusannya coba kita lihat ya. Titik uji 0,0 yang ini itu terkena arsiran. Ini garisnya ternyata dia ngarsirnya ke arah bawah. Ini garisnya kan arsirannya ke sini, arsirannya ke arah sini, sehingga titik 0,0 ini terkena arsiran. Kalau 0,0 terkena arsiran, maka nanti tanda pertidaksamaan-nya itu supaya benar. Maksudnya gimana? Coba kita tulis lagi, 2x plus y sama dengannya kita lewat, 2x plus y sama dengannya dilewat 4. Kemudian kamu x-nya ganti dengan 0, y-nya ganti dengan 0. 2 kali 0 ditambah dengan 0. Ininya 4, tulis lagi 2 kali 0 itu 0, ditambah y-nya 0, 0 ditambah 0 itu adalah 0. 0 kemudian ininya 4. 0 dengan 4 supaya benar, kan 0 itu harus kurang dari kan? Supaya benar. 0 itu kan kurang dari 4, benar kan? Nah, karena di sini garisnya ini tidak putus-putus, garisnya padat ya, maka tanda pertidaksamaannya ini kita kasih tanda sama dengan, sehingga dia itu adalah 0 itu kurang dari sama dengan 4. Benar kan? Karena kita ngincarnya supaya benar, sehingga nanti pertidaksamaan yang kita kehendaki ya. Nah, ini supaya benar 0 kurang dari 4, pertidaksamaannya itu adalah 2x plus y kurang dari sama dengan 4. Nah, dari mana yang ini? Yang ini 2x plus y sama dengannya kita ganti dengan tadi. Keputusannya supaya benar atau supaya salah ya. Keputusannya itu adalah kurang dari sama dengan. Ganti di sini. Selesai. Kemudian kita contoh yang selanjutnya. Lanjutkan ya ke contoh yang berikutnya. Nah, di contoh yang berikutnya, di sini ada daerah arsiran yang dibatasi oleh 3 garis. Garis pertama yang putus-putus, garis kedua yang biru ini, garis yang ketiga itu adalah garis yang vertikal, ya. Sehingga kita harus membahas satu persatu. Garis yang pertama dulu. Oke, garis yang pertama. Garis pertama ini melalui titik 6,0 nih. Yang putus-putus ya, 6,0 di sumbu y-nya dia melalui 0,5, sehingga gradiennya y2 min y1 dikurangi dengan x2 min x1. Nah, kita bisa menentukan bebas-bebas saja ya. Ini misalkan x1 nggak masalah, ini adalah x1, ini adalah y1, ini adalah x2, ini adalah y2, sehingga nanti gradiennya itu adalah y2 min y1. Y2-nya 5 dikurangi y1-nya 0. Ya, dibagi dengan x2 min x1. X2-nya 0 dikurangi x1-nya 6. Sehingga kita menghasilkan gradien negatif 5/6. Kita lanjutkan lagi. Nah, persamaan garisnya. Persamaan garis itu rumusnya seperti tadi. Y dikurangi y1 sama dengan m dikali x dikurangi x1. Y dikurangi y1-nya 0. Yang ini ya sama dengan m-nya yang ini negatif 5/6 dikali dengan x dikurangi x1. X1-nya itu adalah 6 ya. Oke, perhitungannya y dikurangi 0. Y dikurangi 0 itu kan y sama dengan negatif 5/6, tulis lagi negatif 5/6 dikali dengan x dikurangi 6. Nah, nanti 6 kalikan silang aja ke sini. 6 kali y itu dapat 6y sama dengan negatif 5. Ini negatifnya ikut ke 5 ya. Negatif 5 dikali x itu adalah negatif 5x.
kemudian negatif 5 dikali dengan negatif 6 hasilnya adalah positif 30. Nah, negatif 5 nya kita pindahkan ke arah kiri ya, negatif 5 nya pindahkan ke arah kiri, kita dapatnya 5x nya jadi positif ya, ditambah dengan 6y sama dengan 30. Nah ini ya, itu prosesnya. Kemudian sekarang kita ke daerah arsirannya. Nah ini setelah dapat persamaan garisnya, jangan lupa di garisnya ini, garis yang pertama kan garis yang ini ya, yang melalui dengan 6,0 dengan 0,5. Kita beri nama 5x plus 6y sama dengan 30 dari yang dihasilkan tadi. Kemudian sekarang kita ke arsirannya. Karena titik uji 0,0 terkena arsiran, maka nanti tanda pertidakssamaannya itu adalah supaya benar. Maksudnya gimana? Coba kita lihat. Ini garisnya. Garisnya itu adalah yang putus-putus ya. Garis ini, garis yang putus-putus ini, arsirannya itu ke bawah, bukan ke atas garis. Nah, arsirannya kan menuju ke sana kan? Kalau arsirannya kan ke sana. Kalau kita luruskan arsirannya, kalau kita tembuskan, maka 0,0 ini terkena arsiran oleh garis 5x plus 6y sama dengan 30. Sehingga untuk menentukan lebih besar lebih kecilnya ini, kita gunakan kaidah ini. Dia kan terkena arsiran. Kalau terkena arsiran, maka supaya benar 5x plus 6y nya, x dan y nya kita ganti dengan 0. 5 kali 0 ditambah dengan 6 kali 0, ini 30. 5 kali 0 itu adalah 0 ya. Kalau kita uraikan di sini kan 5 kali 0 itu kan 0. 0 ditambah dengan 6 kali 0 ya 0, kemudian ada angka 30. 0 ditambah 0 itu 0, kemudian 30. 0 itu harus kurang dari atau harus lebih dari. Nah, ini kan supaya benar kan berarti harus kurang dari. Berhubung tandanya di sini garisnya putus-putus, maka dia tidak usah diberi tanda sama dengan. Oke ya, garis yang pertama sudah selesai. Kita ke garis yang kedua. Baik, kita lanjutkan ya ke garis yang kedua. Garis yang kedua ini hapus dulu yang ininya. Oke, di garis yang kedua, garisnya melalui titik 8,0, berarti garis yang biru ini ya, 8,0 dan 0,2 di sumbu Y. 0,2 seperti biasa kita beri nama saja dia sebagai X1. Sini kita namain X1 dan Y1, yang ini adalah X2 Y2 ya. Kemudian gradiennya, gradien untuk garis yang kedua itu rumusnya sama, Y2 min Y1 per X2 dikurangi X1, Y2 nya adalah 2, Y1 nya 0 dibagi dengan X2 nya 0 dikurangi dengan X1 nya 8, sehingga kita dapat gradien negatif 1/4 ya. Kemudian persamaan garisnya itu adalah Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X dikurangi dengan X1 ya. Y dikurangi Y1, Y1 nya 0 sama dengan M, M nya adalah yang ini ya, negatif 1/4, kemudian dikalikan dengan X dikurangi dengan 8. Y dikurangi 0 itu adalah Y sama dengan ya, negatif 1/4 dikali dengan X, atau 4 nya kita kalikan dulu, negatif 1/4 nya biarkan dulu saja, negatif 1/4, kemudian ini adalah X dikurangi dengan 8 ya. Nah, ini nanti 4 nya kalikan dengan Y, 4 kalikan dengan Y itu adalah 4Y sama dengan negatif 1, negatif 1 dikalikan dengan X dapatnya negatif X, negatif 1 dikalikan dengan negatif 8 dapatnya positif 8. Negatif X nya kita pindahkan menjadi positif X ditambah 4Y ya, kita pindahkan ke arah sana, sama dengan 8. Nah, dapat garis X tambah 4Y sama dengan 8.
garis ini kita beri nama sebagai garis X ditambah 4Y sama dengan 8. Nah, sekarang kita lihat arsirannya. Perhatikan. Titik 0,0 ini tidak terkena arsiran. Berarti kalau tidak kena arsiran, berarti kan nanti pertidakssamaannya supaya salah, ya. Kenapa dia tidak terkena arsiran? Kita fokus ke garis yang warna biru ini. Ini garisnya. Lihat. Garis ini arsirannya ke arah sana. Kalau kita bablaskan, kalau kita teruskan ke sana, ya, ke atas, sehingga dia 0,0-nya oleh garis yang biru ini tidak terkena arsiran. Kalau tidak terkena arsiran, maka pertidaksamaannya itu adalah supaya salah. 4x plus x ditambah 4y sama dengan 8-nya kita ganti, x dan y-nya dengan 0, x-nya 0, y-nya 0, berarti 0 ditambah 4 kali 0. 0 ditambah 4 kali 0 itu 0, ininya 8, biarkan. 0 ditambah 0 itu 0, ininya 8. Supaya salah kan ini harus lebih besar. Loh, kok 0 lebih besar daripada 8? Kan salah. Ya memang kita sengaja supaya salah, ya kan ya. Kenapa supaya salah? Karena 0,0-nya tidak terkena arsiran. Nah, sehingga ini mohon maaf ya. Ini bukan 30 ya, ini 8 ya. Ini 8. Sehingga nanti pertidaksamaannya itu adalah tandanya harus lebih besar atau sama dengan, diberi sama dengan, karena garisnya lurus ya, garisnya tidak putus-putus. Nah, pertidaksamaannya itu adalah, kalau kita hapus, X ditambah 4Y lebih dari sama dengan 8 ya. Tanda yang ini kita ganti. Selesai, kemudian kita ke garis yang ketiga. Garis yang ketiga kita fokus ke sini. Garis yang ketiga itu adalah ada angka 1 di sumbu X, angka 1-nya sumbu X, kemudian angka 1 ini ditabrak oleh garis yang vertikal, sehingga garisnya itu adalah garis X sama dengan 1. Namanya itu adalah garis X sama dengan 1. Nah, sekarang kita fokus ke garis itu, coba kita lihat arsirannya. Garis X sama dengan 1, nah di sini ternyata arsirannya ke arah sini. Ke arah sana. Tuh, kalau kita teruskan tuh dimanapun dia, titik 0,0 ini tidak terarsir oleh garis X sama dengan 1. Nggak kena arsiran kan? Nah, atau dia ngarsirnya ke arah kanan. Ya, di sebelah kanan 1 itu kan ada 2, ada 3, ada 4, ada 5. 2, 3, 4, dan 5 itu lebih besar apa lebih kecil daripada 1? Jelas lebih besar, sehingga nanti pertidaksamaannya itu adalah X lebih besar dari 1. Karena garisnya lurus, tidak putus-putus, maka dikasih tanda sama dengan, ya. Nah, Pendra ulangi lagi, kenapa dia menggunakan tanda lebih besar? Kita ulangi lagi, karena garis X sama dengan 1 ini ngarsirnya ke sebelah kanan. Di sebelah kanan itu ada angka 2, 3, 4, 5, dan seterusnya yang lebih besar dari 1, sehingga pertidaksamaannya itu adalah X lebih besar sama dengan 1. Ada tanda sama dengannya karena dia garisnya padat ya, tidak putus-putus. Oke. Nah, pertidaksamaannya itu adalah X lebih besar sama dengan 1. Sehingga kalau 3 pertidaksamaan ini kita gabungkan, ya, pertama tuh yang ini, ya, ini, kemudian yang kedua tuh yang ini, ya, yang ketiga yang ini, kita gabungkan, dia akan menjadi sistem pertidaksamaan yang kita cari, ya. Kita hapus dulu. Sehingga kalau kita gabungkan, nah jadi sistem pertidaksamaan linear dua variabel dari daerah penyelesaian di atas adalah 5x plus 6y kurang dari 30, x plus 4y lebih dari sama dengan 8, x lebih dari sama dengan 1. Jangan lupa diberi tanda kurung kurawal karena dia sistemnya. Jadi tanda kurung kurawal ini penting sekali, ya. Diberi tanda kurung kurawal. Oke, saya kira materi kali ini kita cukupkan saja. Seperti biasanya, ada soal yang harus kalian kerjakan dan kalian kirim di GC ya secepatnya. Ada
dua soal. Nah, di sini ada daerah penyelesaian yang dibatasi oleh beberapa garis. Oke, demikian pembelajaran kita kali ini. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.